Jenis golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Pelanggaran pemakaian tenaga listrik terdapat 4 golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu yang pertama PLN, P2TL. Apa itu P2TL? Penertiban pemakaian tenaga listrik, selanjutnya disingkat P2TL, adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan, dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan atau instalasi pemakaian tenaga listrik PLN. Coba kita ke webnya ya, informasi P2TL. Kita baca dari atas. Informasi P2TL. Penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan, dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan atau instalasi pemakaian tenaga listrik PLN. Di sini apa itu P2TL? Penertiban pemakaian tenaga listrik, selanjutnya disingkat P2TL, adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan, dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan atau instalasi pemakaian tenaga listrik dari PLN. Beberapa istilah dalam P2TL. JTL, jaringan tenaga listrik, adalah sistem penyaluran atau pendistribusian tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan tegangan rendah atau TR, tegangan menengah atau TM, tegangan tinggi atau TT, tegangan ekstra tinggi atau TET. Sambungan tenaga listrik atau STL adalah penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi PLN yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN dengan instalasi pelanggan. Instalasi pelanggan adalah instalasi ketenaga listrikan milik pelanggan sesuai alat pembatas atau alat pengukur atau APP. APP, alat pembatas dan pengukur, adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik baik sistem prabayar maupun pasca bayar. Siapakah petugas P2TL itu? Petugas P2TL merupakan regu yang terdiri dari pejabat atau petugas-petugas PLN yang melaksanakan pemeriksaan P2TL di lapangan dengan tugas-tugas yang meliputi: yang pertama, melakukan pemeriksaan terhadap JTL atau jaringan tenaga listrik, STL atau sambungan tenaga listrik, APP atau alat pembatas dan pengukur, dan perlengkapan APP serta instalasi pemakaian tenaga listrik dalam rangka penertiban pemakaian tenaga listrik. Yang kedua, melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik. Yang ketiga, mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya. Yang keempat, menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL serta berita acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL. Yang kelima, menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada petugas administrasi P2TL dengan dibuatkan berita acara serah terima dokumen barang bukti P2TL. Petugas pelaksanaan lapangan P2TL memiliki kewenangan untuk: yang pertama, melakukan pemutusan sementara atas STL dan atau APP pada pelanggan yang harus
dikenakan tindakan pemutusan sementara. Yang kedua, melakukan pembongkaran rampung atas STL pada pelanggan dan bukan pelanggan. Yang ketiga, melakukan pengambilan barang bukti berupa APP dan peralatan lainnya. Profil petugas pelaksanaan lapangan P2TL. Yang pertama, berpakaian dinas dan mengenakan tanda pengenal serta membawa perlengkapan P2TL yang diperlukan di lapangan. Yang kedua, membawa surat tugas resmi yang ditandatangani oleh pejabat pemberi tugas atau penanggung jawab P2TL. Yang ketiga, bersikap sopan dan tertib di dalam memasuki persil atau bangunan pemakai tenaga listrik. Yang keempat, berkewajiban untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud serta tujuan pelaksanaan P2TL kepada pemakai tenaga listrik atau yang mewakili. Yang kelima, meminta pemakai tenaga listrik atau yang mewakili untuk turut serta mendampingi atau menyaksikan selama berlangsungnya pemeriksaan. Yang keenam, memperhatikan keamanan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan umum dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan barang bukti. Bagaimana jika rumah Anda kedatangan tim P2TL? Yang pertama, tidak perlu khawatir, tetapi terimalah dengan baik dan tanyakan identitas resmi petugas yang datang. Berikut dengan surat tugasnya. Jika Anda ragu dengan identitas yang ditunjukkan, segera hubungi kantor PLN terdekat. Yang kedua, mintalah penjelasan kepada petugas yang datang tentang maksud dan tujuan kedatangannya. Yang ketiga, dampingilah petugas selama melakukan pemeriksaan. Yang keempat, baca kembali dengan teliti berkas berita acara pemeriksaan. Mintalah penjelasan apabila ada hal yang masih belum dipahami. Tanda tangani berita acara pemeriksaan dan mintalah 1 lembar berita acara hasil pemeriksaan. Jenis golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Pelanggaran pemakaian tenaga listrik terdapat 4 golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu yang pertama, pelanggaran golongan 1 atau P1 merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya. Yang kedua, pelanggaran golongan 2 atau P2 merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi. Yang ketiga, pelanggaran golongan 3 atau P3 merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi. Yang keempat, pelanggaran golongan 4 atau P4 merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan. Sekian video dari kita. Jangan lupa cek video kita yang lain di Cek Listrik. Semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih.